Halo teman-teman, selamat datang di channel Hobi Baca. Sebelum kita tahu hari ini aku akan bahas buku apa, jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk mengaktifkan notifikasi dari channel ini, agar kedepannya lebih banyak buku-buku non-fiksi yang akan aku bahas. Hari ini aku akan bahas buku berjudul Bicara Itu Ada Seninya, karya Oh Soo Hyang. Kemampuan berbicara merupakan salah satu kemampuan penting yang harus dimiliki setiap orang. Di dalam buku ini dijelaskan tentang cara-cara komunikasi yang efektif di berbagai situasi. Contohnya seperti dalam pidato, presentasi bisnis, teknik negosiasi, storytelling, dan lainnya untuk menarik perhatian orang lain. Kita harus mengetahui bahwa komunikasi adalah sarana penting untuk menilai seseorang secara keseluruhan. Komunikasi juga menjadi kesan pertama yang diberikan oleh orang lain kepada kita. Dan kita pun bisa memberikan kesan menarik dari kemampuan berbicara yang kita miliki. Kemampuan berkomunikasi secara efektif ini tidak langsung hadir di dalam diri seseorang. Kemampuan bicara seseorang sebagian besar ditentukan saat ia masih kecil. Sehingga pengasuhan yang diberikan orang tua dan seberapa banyak orang tua mengajak ngobrol ketika kita masih kecil akan berpengaruh terhadap kemampuan berbicara. Untuk melatih komunikasi yang efektif, maka perlu adanya latihan dan teknik yang baik untuk mengasah kemampuan komunikasi seseorang. Bagaimana caranya? Di dalam buku ini dijelaskan bahwa kita harus menghindari lompatan logika dan melebih-lebihkan ucapan. Kita harus menggunakan kata yang sederhana dan dimengerti oleh orang lain, serta memberikan argumen yang tepat tanpa berbelit-belit. Perlu kita ketahui bahwa 90% ucapan dibentuk oleh suara dan gerakan tubuh. Suara dan gerakan tubuh dapat membuat perbedaan besar terhadap isi ucapan yang sama. Selain itu, kunci menjadi sukses berbicara adalah kita bertingkah laku seperti orang-orang yang sukses public speaking. Ada beberapa penyebab seseorang takut berbicara di depan umum. Ada banyak orang yang tidak bisa berbicara karena trauma membuat ia berbicara terbata-bata, bersuara kecil, dan bergetar. Gagap berlebihan, tidak berani menatap mata orang lain. Kelemahan-kelemahan ini perlahan-lahan akan teratasi jika kita memiliki keberanian dengan cara pertama, kita dapat membuat bayangan tentang audiens yang sedang mendengarkan cerita kita. Mereka bukan penilai, melainkan teman yang sedang mendengarkan cerita. Yang kedua adalah menghindari merendahkan kapasitas diri saat memperkenalkan diri. Dan yang terakhir adalah mempelajari konten dengan baik. Komunikasi tidak akan berjalan normal akibat pelafalan yang tidak tepat. Selain itu, kita juga harus menatap lawan bicara. Jangan sampai lawan bicara menyangka kalau kita tidak tertarik untuk mengobrol dengannya. Saat berbicara, mengubah ekspresi dan juga gerakan tubuh sesuai dengan isi ucapan. Ada 4 unsur yang diperlukan untuk menghadirkan irama dalam berbicara. Yang pertama adalah volume. Besarnya suara harus dijaga agar pesan sampai dengan baik kepada audiens. Kedua adalah kecepatan. Umumnya, kecepatan bicara yang pas ketika berhadapan dengan audiens adalah 200-300 kata per menit. Cara mengontrol kecepatan bicara adalah mendengar rekaman suara dan juga memperbaikinya. Yang ketiga adalah intonasi. Mengubah intonasi suara setiap saat dapat meningkatkan konsentrasi audiens. Yang terakhir adalah jeda. Jeda membuat makna ucapannya tersampaikan secara lebih kuat. Komunikasi yang efektif juga penting ketika melakukan presentasi. Cara yang bisa kita gunakan adalah pertama, people. Kenali calon pendengar. Kita juga harus mengetahui tentang jumlahnya, kecenderungannya, tingkat pendidikan dan ekonomi, serta keinginan audiens. Yang kedua adalah place. Amati tempatnya. Pastikan dengan baik lokasi presentasi, layar, penempatan kursi, pencahayaan, pendingin, dan penghangat ruangan bekerja dengan baik. Yang ketiga adalah purpose. Jangan lupakan tujuan kamu. Ingatlah, tujuan presentasi adalah membujuk audiens dengan intisari yang mudah dipahami. Dan yang terakhir adalah presenter. Pembicara harus selalu siap penguasaan materi dan mempersiapkan dengan baik seperti menyiapkan PPT, handout, sikap, dan suara. Maka dilakukan beberapa kali latihan untuk mempersiapkan presentasi yang baik. Ulangi minimal 10 kali. Selain itu,
Penulis juga mengungkapkan di dalam buku ini bahwa kita harus memperhatikan 5 aspek dalam berkomunikasi, yaitu penampilan yang baik, selalu tersenyum, kontak mata yang baik, sikap percaya diri, dan juga gestur yang tepat. Terima kasih sudah mendengarkan ringkasan buku Bicara Itu Ada Seninya karya Oh Soo-hyang. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.